Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas di usia muda, kayak 20-an, 30-an, atau 20-an lah ya, seperti gue sekarang ini walaupun udah 20-an akhir, lebih baik berfoya-foya atau liburan, intinya mengeluarkan uang gitu untuk happy-happy, atau nabung. Nabung untuk dana darurat, untuk pensiun, ya pokoknya kita punya tabungan lah. Buat gue, jawabannya simple sebenarnya. Ya kalau bisa dua-duanya, ya dua-duanya. Ya dong, liburan jalan, tabungan jalan. Tapi, tentu ada syaratnya. It always easier said than done. Apapun situasinya biasanya hampir selalu lebih mudah untuk ngomong daripada untuk melakukannya. Dan gue akan curcol sedikit juga sih. Jadi gue pribadi adalah seseorang yang setidaknya sampai sekarang ya, dari dulu gue nggak pernah punya mimpi untuk punya mobil. Karena gue pribadi emang anaknya kalau bisa transportasi umum aja lah. Apalagi sekarang ada banyak taksi online, jadi gue semakin berpikir, males gue makin gak mau punya mobil. Tahu emang kalau misalkan teman-teman yang udah berkeluarga atau misalkan mau punya anak, punya impian untuk punya mobil biar enak jalan-jalan atau ajak keluarga dan sebagainya macamnya. Tapi kalau gue pribadi, mungkin karena gue juga lahir di keluarga yang cukup beruntung, orang tua gue punya mobil, jadi gue tidak merasa butuh juga untuk sekarang. Tapi jujur ada mobil pun gue hampir nggak pernah pakai. Gue malah kayak nggak pernah pakai untuk nyetir, karena balik lagi keluarga gue juga udah tahu gue lebih suka menggunakan transportasi umum dan taksi online tadi. Jadi makanya intinya gue tidak ada tujuan untuk punya mobil. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di video lainnya ya. Tapi itu untuk konteks saja. Terus udah gitu soal rumah. Jujur gue pribadi, karena mungkin udah ngeliat beberapa kasus juga ya, dan gue menilik diri sendiri, gue kayaknya nggak se-urgent itu sih untuk mau mencicil rumah atau KPR. Kenapa? Karena balik lagi ke tujuan hidup gue, dan gue sekali lagi juga beruntung karena punya orang tua yang sudah punya rumah. Jadi mereka nggak sewa, dan gue bisa tinggal di rumah ini, dan gue juga nggak masalah tinggal di rumah. Asian cat, Asian family, keluarga Asia ya kan, mau tinggal di rumah juga selo, mau udah nikah tinggal di rumah juga pilihan masing-masing. Maksudnya di rumah keluarga, di rumah orang tua, pilihan masing-masing. Jadi gue pribadi santai banget, jadi gue nggak terlalu ambil pusing. Tapi gue punya banyak sekali mimpi untuk jalan-jalan. Dan tentunya untuk jalan-jalan, apalagi kalau tujuan gue bukan cuma di Indonesia aja, tentunya membutuhkan modal. Dan modal bukan datang dari daun. Duit, say. Gue harus bekerja. Keras pula bekerjanya. Entah apapun usaha yang gue perlu lakukan, gue kerjain kalau misalkan ada kesempatan. Dan itu selain tentu untuk bantu keluarga gue untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk kasih uang jajan buat emak, buat jajanin keluarga, itu mah harus wajib ya kalau buat gue. Gue punya impian jalan-jalan itu. Dan gue kerja selain untuk yang keluarga tadi, ya tentu untuk jalan-jalan tadi. Karena itu impian gue dari dulu. Gue tuh inget banget pas mau naik kelas, gue nggak mau kasih tahu kelas berapa, cuma gue kayak ditanyain naik kelas gitu, kayak misalkan dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, gue ditanya mau apa, terus gue bilang tau nggak gue mau apa, gue mau
tiket final Piala Asia 2007 di GBK antara Arab Saudi lawan Irak. Terus gue pernah minta juga ke orang tua gue jarang minta sesuatu kalau misalkan udah tahu harganya mahal ya. Jadi ketika minta tuh berarti gue mau banget. Terus gue juga minta dicariin gimana pun caranya akses buat nonton Chelsea lawan Indonesia All Stars pas tahun 2013 di GBK juga. Jadi emang gue pada dasarnya suka nonton olahraga. Itu salah satu kesenangan gue. Dan makanya gue seneng banget sih beberapa keinginan terwujud, kayak gue nonton Australian Open, nonton French Open, atau nonton WTA Final Singapura, atau nonton Asian Games hampir sebulan di Jakarta pas tahun 2018. Wah, hidup gue tuh berasa happy banget. Jujur. Walaupun tabungan gue jujur, aduh, kalau dibandingin penghasilan gue masih kurang banget lah intinya. Sebenarnya not bad, tapi kurang banget. Kenapa? Karena gue lebih memprioritaskan jalan-jalan. Gue tahu gue CFP masih ada di web, Qualified Wealth Planner juga pula. Tapi ya cara orang hidup itu berbeda-beda. Dan gue tahu apa saja privilege, apa saja unfair opportunity atau keunggulan atau keuntungan yang gue punya. Dan gue memanfaatkan itu. Kayak misalkan rumah, gue mikir, gue gak terlalu butuh. Mobil, gue kan anaknya transum banget. Gue juga mikir, nggak, antar aja. Gak butuh juga. Jadi, pembelian besar seperti itu tidak dalam ranah pribadi gue. Gue tahu mungkin untuk beberapa teman-teman yang nonton itu penting. Dan jika memang penting dan ingin diprioritaskan, silakan. Oke? Karena balik lagi, personal finance dari namanya aja personal. Keuangan pribadi, keuangan personal. Tentu saja cara manajemennya pun juga personal, mengikuti masing-masing pribadi. Nah, soal liburan ini adalah hal yang sangat personal. Mungkin teman-teman gak suka liburan, ya kan? Mungkin gak ada impian kayak gue, misalkan mau nonton olahraga di negara apa dan lain sebagainya. Bebas, karena kita manusia bebas untuk punya mimpi, impian, atau tujuan. Dan makanya menurut gue akan lebih baik kalau bisa menyeimbangkan antara pengeluaran foya-foya yang impian banget dan tabungan. Nah, kalau gue pribadi, gue menaruh investasi yang cukup konservatif. Tapi keuntungannya menurut gue lumayan lah, yaitu surat berharga negara. Gue nggak disponsorin BTW. Ini emang beneran pengalaman pribadi gue. Jadi gue setiap mendapatkan penghasilan bulanan, gue langsung taruh di SBN gue, biar nggak gue sentuh dan gue tetap menabung dan sekaligus berinvestasi. Karena gue tahu tuh kalau misalkan nggak gue tabung di SBN, tiba-tiba itu duit jadi tiket pesawat atau jadi bayar hotel. Karena gue bisa dibilang ya, bokongnya tajem, susah untuk stay di rumah lama-lama sebenarnya. Jadi intinya gue udah tahu diri gue sendiri. Dan menurut gue ya, jujur, gue sekarang punya tenaga karena gue masih muda. Gue juga punya waktu karena kerjaan gue lumayan fleksibel waktunya. Dan gue alhamdulillah juga udah punya penghasilan, resources. Jadi gue udah punya titik-titik penting, titik di segitiga ini
untuk meraih impian jalan-jalan gue. Mungkin gue bisa nanti jalan-jalan pas umur 40, insya Allah kalau gue ada usia atau 50 tahun bahkan. Tapi akan berbeda cuy. Kalau gue pergi sekarang. Dan apalagi gue akan seneng banget sih kalau bisa ajak keluarga gue, bapak ibu gue, adik-adik gue bisa jalan-jalan juga suatu saat dengan uang yang gue raih. Itu akan lebih meaningful banget buat gue. Dan gue udah pernah ngajak nyokap gue pas Australian Open, walaupun tiket pesawat dia yang bayar sih, tapi setidaknya yang lain-lain gue yang modalin, dan itu aja gue udah seneng banget. Emang abis trip gue nggak ada duit. Masih ada sih, cuma nggak, ya tabungan baik lah gitu. Tapi gue seneng banget. Dan kok gue jadi nangis, maaf. Dan kadang rasa seneng itu bener-bener priceless. Cek lah, kayak iklan Mastercard. enggak, tapi bener-bener tidak ternilai. Jadi emang kadang harus agak nekat sih, kadang agak YOLO ya. Gue dengar beberapa financial planner tuh tidak merekomendasikan YOLO. Cuma kalau gue pribadi, kalau YOLO-nya bener-bener priceless, terus kita yakin kita abis ini bisa sambil nabung, kita tetap punya uang pegangan buat jaga-jaga, jadi bener-bener nggak ya sepenuhnya habis, walaupun pas itu gue hampir habis ya, tapi gue untungnya udah hitung-hitung, oh iya penghasilan bulanan rutin gue masih masuk, tapi ya gue masih bisa melanjutkan hidup, untungnya masih bisa bayar listrik, masih bayar air. Jadi intinya foya-foya iya, tapi gue sudah mempersiapkan buat duit untuk sehari-hari dan juga untuk tabungan gue. Meskipun tentu untuk meraih target tabungannya mungkin tidak akan semudah itu, tapi buat gue seringkali yang penting dalam hidup adalah bagaimana kita bisa menikmati setiap waktunya. Dan satu hal, bagaimana kita tidak menyesal saat kita hidup. Tricky banget emang situasi seperti ini. Cukup sulit ya kadang, mungkin buat temen-temen kayak bingung. Gue juga awalnya sempat bingung, tapi ketika kita benar-benar tahu diri kita sendiri, prioritas kita, terus kita udah siap sedia juga, kayak misalkan oke, jalan-jalan lanjut, foya-foya lanjut, misalkan party di Bali, atau misalkan makan makanan mewah di Jakarta lanjut, tapi kita tenang karena kita tetap bisa bayar, kita tetap memprioritaskan kebutuhan sehari-hari, dan juga tabungan di masa depan seperti SBN yang gue lakukan tadi. Dan gue keinget video bagus, short, dari seorang financial planner dari India. Dia bilang kita tuh akan lebih tahu esensi menabung ketika kita mengeluarkan uang. Gue kayak wow. Dan konteksnya dia adalah, cuy, akan lebih menyenangkan kalau kita bisa bayar 5 stars hotel atau hotel bintang 5 pas kita muda, terus bareng teman-teman atau keluarga, meskipun habis itu kita broke, daripada nunggu lama 20 tahun dan kita nggak sedekat itu sama teman-teman kita, dan mungkin keluarga kita amit-amitnya mungkin nggak lengkap gitu. Kata dia gitu, dan gue mikir, wah gila, ini top sih. Gue jarang denger yang kayak gini. Karena bener sih, rasa senang, rasa tidak ternilai itu gila cuy. Aduh, wah gila kalau gue bisa ngajak emak gue lagi misalkan kayak nonton Australian Open atau kemana, kayak wah gue seneng banget sih cuy. Itu priceless sih. Tapi gue juga akan seneng tentunya kalau target SBN gue juga tercapai.
Biar gue juga tetap bisa mendapatkan passive income. Itu salah satu target gue juga dong dari SPN. Apalagi kayak 6% kan, hampir 7%, lumayan banget. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau menjawab pertanyaan awal tadi, kalau bisa dua-duanya. Dan untuk meraih dua-duanya, kita harus bekerja. Entah berusaha, entah membuat usaha, entah bekerja di kantor, entah side hustle atau lain sebagainya. Apapun usahanya deh. Pokoknya harus dikerjakan, karena duit tidak turun dari langit. Apalagi orang tua gue juga udah pada pensiun. Jadi emang kurang lebih gue sedang menjadi salah satu provider utama di rumah ini. Jadi ya tanggung jawabnya sebenarnya lumayan juga gitu. Tapi di sisi satu gue juga ingin tetap have fun di usia muda ini. Tapi di sisi satu juga tetap siap-siap untuk menabung pensiun. Jadi intinya mencoba untuk meraih keseimbangan tersebut. Walaupun sekali lagi tentu saja sulit. Dan itu aja dari gue. Sorry, personal banget. Tapi makasih udah dengerin. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!